Mudah-mudahan amal kita ini karena Allah Subhanahu. Dari bunyi aminnya bisa saya tangkap memang betul. Jadi bahwa masjid ini sudah diresmikan, sudah dibuka, sudah dilaksanakan sholat berjamaah, nikmat terbesar. Selesaikah? Belum. Ada yang paling penting, istiqomah. Tapi ketika saya ceramah tentang istiqomah, marilah kita istiqomah. Selesai ceramah datang panitia, Ustaz terlalu banyak nyebut istiqomah. Istiqomah sudah punya suami Pak Ustaz. Istiqomah yang kita maksudkan adalah angin datang, ombak memecah, angin puting beliung, tapi kita tetap melaksanakan sholat berjamaah. Karena ini yang bisa menolong kita. Yang lain tak bisa menolong saat malaikat maut mencabut nyawa. Yang bisa meringankan itu hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang belum membuat apa yang sudah dibuat, ini menjadi inspirasi. Mesti ada dalam hati berniat, kalau aku punya jabatan itu nanti, kalau aku punya harta itu nanti, kalau aku punya tanda tangan itu nanti, aku akan buat seperti ini. Jangan diucapkan, takut tergigit lidah, camkan dalam hati. Kalau nanti aku bisa begini, aku akan sekolahkan anak yatim. Aku terinspirasi dengan ceramah Ustadz tadi, ternyata Allah tolong rezeki berlimpah kalau sekolahkan anak yatim. Pulang dari sini jam 4, jam 5 nanti sore, mampir ke panti asuhan, tanya, saya belum bisa buat panti di rumah, tolong ke sini. Berapa anak yatim di sini Bapak panti, saya mau ngasih beras kemari. Untuk semuanya Pak? Enggak, 3 kilo aja. Kebetulan kita baru mampunya segitu, jangan paksakan lebih dari kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Beramal ini kalau mau ditunggu nantilah sholat sunat, setelah ini agak ringan, tidak akan pernah. Bersedekah pun begitu. Saya nantilah sedekah Pak Ustadz setelah kepribadian saya mapan, punya rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi. Nantilah Pak Ustadz setelah anak kuliah, ternyata biaya kuliah makin tinggi. Nantilah setelah anak kerja, ternyata setelah kerja persiapan untuk nikah. Nantilah setelah anak punya anak, ternyata cucunya lebih banyak lagi biaya. Sampai mati kita tidak pernah beramal. Mumpung masih sehat, sempat-sempatkan. Mumpung masih ada, sempat-sempatkan. Mungkin yang kecil itulah nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad diminta bercerita tentang Nabi Muhammad dalam waktu 60 menit. 63 tahun mau diceritakan 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. Impossible, tidak mungkin itu. Oleh sebab itu kita gunakan telinga, datang pengajian, ceramah, tausiah, maulid. Wal basar, mata, baca buku. Saya anjurkan di bulan maulid ini beli buku sejarah Nabi, macam-macam. Saya pernah diberi oleh Bapak Dirintel, judulnya Intelijen Nabi. Bagus. Jadi yang dibaca itu khusus aspek intelijen Nabi. Saya pernah juga diberi buku, tapi untuk buku umum yang bahasanya simple, sederhana, judulnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia judulnya. Memang itu judulnya, Ar-Rahiq Al-Makhtum, tapi isinya bahasa Indonesia. Ditulis oleh seorang pemenang Nobel Sejarah Islam Internasional dari India, namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Dulu bukunya saya beli 44.000, soft copy, soft cover. Kalau harganya naik bukan tanggung jawab saya. Beli. Nanti kita mati, anak kita buka lemari, menangis dia melihat buku, ternyata papa meninggalkan buku tentang Nabi. Pertama dia nangis karena ada warisan tentang Nabi. Yang kedua dia nangis bukunya masih di sampul plastik. Tapi nggak apa-apa. Tanamkan cinta Nabi pada anak-anak kita, supaya sebesar apapun jasa kita, anak kita lebih hormat Nabi daripada kita. Kenalkan anak kita dengan Nabi. Tadi sebelum kemari saya ketemu dengan sahabat-sahabat dari artis. Kalian tidak bisa ceramah, buat film animasi, buat film cerita tentang Nabi. Nusa dan Rara, cerita tentang Nabi untuk anak-anak kita. Kan nggak mungkin anak-anak itu saya ceramah Nabi. Kumpulkan anak 5 tahun, saya ceramah Assalamualaikum Rasulullah. Nggak peduli mereka, sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Ibu-ibu dengan video pendek share di grup-grup WhatsApp, anak-anak dengan video-video animasinya, bapak-bapak dengan ceramah khutbah Jumatnya.
Tapi yang paling penting adalah perbuatan kita, tindak tanduk kita mencerminkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Ustaz Somad kalau ceramah itu pakai poin 1, 2, 3. Di sini tidak, karena saya berhadapan dengan jamaah yang smart. Ustadznya Somad. Jamaah sudah bisa menyimpulkan sendiri. Apalah kesimpulan ceramah Ustaz Somad tadi? Kesimpulannya adalah hidup adalah ibadah. Maka setiap detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan, bisikan telinga, kedipan mata, semuanya mesti bernilai ibadah. Kalau bergerak, geraknya adalah zikir. Kalau diam, diamnya adalah fikir. Berzikir dapat pahala, berpikir pun dapat pahala. Makanya kalau ada teman di sebelah dari tadi diam aja, berarti dia sedang berfikir. Sampai meleleh Pak Ustaz. Waktu-waktu kosong diisi dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ketika terjadi tsunami, dicarilah makam-makam yang tertimbun. Ada satu makam belum dikebumikan, jasad di balik-balik kayu batu ditemukan jasad seorang tentara masih berbaju seragam. Sudah seminggu jasadnya tidak busuk, utuh. Semua orang heran, dia bukan ustadz, bukan penghafal Quran, manusia biasa. Apa yang membuat jasadnya tidak busuk, harum semerbak? True story, kisah nyata. Dicari teman-temannya, apa yang membuat? Dia tidak pernah mau membicarakan aib orang lain. Setiap ada orang-orang cerita aib, dia pergi atau diam dan selalu berzikir. Allah jaga jasadnya dari cacing tanah, Allah jaga jasadnya dari bakteri sehingga tidak tercium bau aroma bangkai, karena dia selalu menjaga aib orang lain. Amal kecil, simple, sederhana yang disangka tidak apa-apa tapi ternyata besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, saya minta request satu doa. Dimanapun Bapak Ibu berada, doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah.